Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Presiden Prabowo Subianto mengundang petinggi partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau Kimples ke Hambalang Bogor, Jawa Barat. Sejumlah petinggi parpol mulai berdatangan sejak Jumat siang di kediaman Prabowo Subianto. Selain rangkaian HUT ke-17 Partai Gerindra, pertemuan ini sekaligus silaturahmi parpol Kimples termasuk membahas koalisi permanen. Pak, di sini dong, maju lagi, Pak. Sebelumnya Partai Gerindra kembali menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum. Selain sebagai Ketua Umum, Partai Gerindra juga mengusung Prabowo Subianto kembali maju di Pilpres 2029 mendatang. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bilang keputusan itu merupakan permintaan kader usai Kongres Luar Biasa Partai Gerindra. DPC, DPD meminta agar Pak Prabowo kembali ditetapkan menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Dan Pak Prabowo tadi kita tanya, kalau itu permintaan kader, permintaan partai, keputusan partai, beliau terima. Akhirnya kita tetapkan beliau menjadi Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030. Kongres meminta kepada beliau agar Partai Gerindra dalam Pilpres 2029 bersedia dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk periode kedua. Terhadap hal ini, beliau menyatakan insya Allah, tapi beliau minta diberi waktu untuk menyelesaikan tugas kepresidenannya, memenuhi janjinya kepada rakyat, tapi beliau mengatakan insya Allah. Itulah hasil Kongres Luar Biasa hari ini. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyambut baik terpilihnya kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Jokowi pun mengaku mendukung Gerindra mengusung kembali Prabowo Subianto maju di Pilpres 2029. Menurut Jokowi, Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Partai Gerindra. Bahkan Jokowi menegaskan akan mendukung penuh apabila Prabowo kembali maju di Pilpres 2029 mendatang. Bagus, dia sosok pemimpin yang memang dibutuhkan oleh Partai Gerindra. Sosok yang seperti apa Pak yang dibutuhkan kalau Pak Prabowo? Ya, memiliki leadership yang kuat, memiliki visi politik, visi ekonomi, visi sosial, visi pertahanan, dan visi yang lain-lainnya. Yang saya lihat sangat bagus. Bapak, ya. Oke, makasih. Pak Prabowo mau maju lagi di Pilpres 2029. Ya, sangat bagus. Mendukung penuh Pak untuk rencana. Mendukung penuh. Untuk mengetahui situasi terkini mengenai perayaan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra yang ke-17, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo. Renata, bagaimana suasana terkini di lokasi perayaan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra? Atau kurang dari 3 jam menuju acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, saudara. Di sini situasinya sudah sangat ramai, dipenuhi oleh kader Gerindra yang tentu ini sudah berseragam kompak mengenakan nuansa krem putih. Ini yang tentu juga kita tahu identik dengan seragam dari kader-kader Partai Gerindra. Memang acaranya masih cukup lama, ini kira-kira 2 jam lebih lagi menuju pukul 9 pagi, namun memang sudah dilakukan persiapan-persiapan oleh seluruh kader Partai Gerindra. Tentu ini juga menjadi hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh kader karena ini merupakan puncak dari perayaan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra yang ke-17. Seperti yang kita tahu bahwa memang 2 hari terakhir ini cukup banyak kejutan-kejutan dan juga cukup banyak dinamika yang terjadi dalam internal Partai Gerindra, yang dimana kita ketahui bahwa 13 Februari lalu Prabowo Subianto ini kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra dan juga kembali diusung menjadi calon presiden untuk
Pilpres 2029. Sementara itu juga kemarin baru saja juga diselenggarakan silaturahmi antara Prabowo Subianto dan juga bersama elit-elit partai politik Koalisi Indonesia Maju Plus dan juga kepala daerah terpilih, yang dimana ini sudah mulai berembus bahwa Prabowo Subianto ini kemudian mengajak elit-elit parpol ini kemudian untuk membentuk sebuah koalisi permanen, yang dimana kita tahu bahwa Prabowo Subianto akan kembali diusung oleh Partai Gerindra pada Pilpres 2029, sehingga Prabowo Subianto ini berharap bahwa Koalisi Indonesia Maju Plus ini dapat kembali memperkuat hubungannya dan diharapkan bisa tetap kompak hingga tahun 2029. Mengenai acara hari ini, memang ini merupakan syukuran HUT ke-17. Ini juga yang sangat dinanti-nanti oleh kader, karena kita tahu pasti akan ada pidato politik yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto. Untuk acara hari ini memang temanya adalah berjuang tiada akhir, yang berarti perjuangan dari Partai Gerindra ini tidak hanya berhenti sampai memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden di Pilpres 2024 maksud kami, tetapi lebih luas lagi Partai Gerindra ini masih punya janji-janji politik yang harus diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita tahu juga belakangan beberapa hari ini juga berembus beberapa isu mengenai restrukturisasi dan juga efisiensi anggaran. Ini pun yang juga turut dibahas kemarin. Dan tentu masyarakat juga berharap ada angin segar mungkin yang bisa disampaikan dalam pidato-pidato politik dari Prabowo Subianto, yang memang tidak hanya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, namun kini sudah menjadi Presiden dari Republik Indonesia. Sehingga kita nantikan acaranya ini dijadwalkan mulai pada pukul 9, Carla dan juga saudara. Kita sama-sama pantau. Carla. Baik Renata, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gara-gara ibunya harus mengantri gas LPG 3 kg, seorang anak terpaksa bolos sekolah karena tidak ada yang mengantarkannya. Meski pemerintah telah mengizinkan gas 3 kg kembali dijual di eceran, namun warga Grobogan, Jawa Tengah hingga kini masih sulit mendapatkan gas LPG 3 kg. Sulitnya mendapatkan LPG 3 kg itu dirasakan oleh Toliah, seorang ibu rumah tangga. Bahkan, demi mendapatkan gas LPG 3 kg, Toliah rela mengantre hampir seharian di pangkalan LPG. Sejak pukul 7 pagi, Toliah bersama beberapa warga lainnya sudah antre di pangkalan, membawa kupon yang diberikan pihak agen. Hal ini harus ia lakukan karena sudah 2 hari Toliah tak mendapatkan gas LPG 3 kg, meski sudah berkeliling desa hingga kecamatan. Akibatnya, Toliah pun tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah karena dia baru mendapatkan gas LPG di pangkalan pada sore hari. Nunggu berapa jam ini, Bu? Dari berangkat tadi jam 7. Kenapa sampai jauh-jauh nyari Ya, gas? cari gas, kenapa ada gas. Toliah berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg agar seluruh masyarakat tak lagi perlu berjibaku untuk mendapatkan gas subsidi. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat memeriksa 3 orang saksi terkait peluru nyasar yang melukai seorang anak berusia 5 tahun. Polisi juga masih menunggu hasil uji balistik dari Puslap 4 Polri. Pasca kejadian, polisi sudah melakukan olah TKP di lokasi ditemukannya peluru dengan kaliber 9 mm di rumah korban di Jalan Utama 2 Cengkareng, Jakarta Barat. 3 orang saksi telah diperiksa, yakni kedua orang tua korban dan tetangga sekitar. Polisi juga masih menunggu hasil uji balistik Puslap 4 Polri yang diperkirakan keluar dalam waktu dekat. Kami
Kami sudah sejauh ini mulai dari kemarin sudah 3 orang saksi, nanti secara maraton juga kami akan panggil tetangga-tetangga yang ada di sebelah atau di sekitaran TKP tersebut. Kami memeriksa dari pertama keluarga yang pasti, karena pada saat kejadian mengetahui langsung korban luka. Yang kedua adalah dari tetangga atau sekitar yang warga yang pada saat malam mengetahui kejadian tersebut. Oh ya, kalau untuk secara fisik kami tidak mengetahui jenis senjata apa, namun untuk proyektil sendiri adalah proyektil 9 mm, tapi untuk jenis senjata kami masih menunggu hasil resmi dari lapor Mabes Polri. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Glenis Oktania. Dan saya Claudia Carla pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Big Match.